Kebanyakan pria mencoba memenangkan hati wanita dengan bakat, penampilan, atau pesona, dan itulah mengapa mereka sering dilupakan. Namun, Machiavelli melihat lebih dalam. Dia mengetahui sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah mengerti. Tujuannya bukan untuk disukai, tetapi untuk menjadi tak terlupakan. Bukan dengan menyenangkan wanita, tetapi dengan mengendalikan apa yang dirasakannya saat kamu tiada. Dalam video ini, Anda akan mempelajari 9 kerangka kerja psikologis gelap yang terinspirasi oleh Machiavelli, dirancang untuk memicu obsesi tanpa mengucapkan sepatah kata pun sanjungan. Tidak mengejar, tidak tampil, tidak mengemis cinta. Anda akan belajar bagaimana menjadi pria yang tidak dapat dijelaskan olehnya, tetapi juga tidak dapat berhenti dipikirkan. Perhatikan baik-baik, karena begitu Anda melihat cara kerjanya, Anda tidak akan pernah memainkan permainan seperti orang biasa lagi. Kekuatan ketakutan atas cinta. Ada kutipan dari Machiavelli yang diabaikan kebanyakan pria, bukan karena salah, tetapi karena tidak nyaman. Jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai. Awalnya, ini terdengar kejam, seperti sesuatu yang hanya dipercayai oleh penjahat. Namun perhatikanlah dengan seksama, bukan pada apa yang dikatakan orang, melainkan pada apa yang mereka lakukan. Perhatikan bagaimana wanita berperilaku di sekitar berbagai tipe pria. Dan tiba-tiba, kalimat itu masuk akal. Cinta bisa terasa hangat. Itulah emosi yang kita semua idamkan, tetapi juga merupakan emosi yang sering kita anggap remeh. Bila cinta selalu ada, selalu memberi, selalu lembut, ia kehilangan bobotnya. Itu menjadi kebisingan latar belakang. Aman, ya, tetapi juga mudah dilupakan. Dan disinilah kebanyakan pria terjatuh. Mereka pikir cinta sudah cukup. Mereka percaya jika mereka memberi lebih banyak, menunjukkan lebih banyak, lebih terbuka, wanita akan menghargainya. Tapi apa yang terjadi? Dia berhenti merasakannya. Sebab apa yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa tantangan tidak mempunyai kekuatan. Sekarang masuklah rasa takut. Bukan yang menyakitkan, bukan yang berteriak, bukan yang mengendalikan, bukan yang melakukan kekerasan. Itulah kelemahan yang mencoba terlihat seperti kekuatan, dan wanita dapat menciumnya. Ketakutan yang sesungguhnya adalah ketika seorang pria memiliki batasan yang begitu tegas sehingga dia merasakannya tanpa pria itu mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak perlu meninggikan suaranya, dia tidak perlu berdebat, dia tidak perlu menjelaskan nilainya. Dia hanya menjauh, dan keheningan mengajarkannya apa yang tidak pernah bisa diajarkan kata-kata. Pria ini tidak mengejar, dia tidak menjelaskan mengapa dia terluka. Dia tidak memohon agar wanita itu tinggal. Dia hanya membiarkan wanita itu merasakan ketidakhadirannya. Dan ketidakhadiran itu lebih menyakitkan daripada ledakan emosi apapun. Karena saat dia menyadari dia serius, permainannya berubah. Dia tahu dia tidak akan melanggar aturannya sendiri hanya untuk mempertahankannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghormatinya, dia akan kehilangannya. Dan saat itulah ketertarikan menjadi obsesi. Bukan karena dia memberinya lebih, tetapi karena dia bersedia memberikan apapun saat nilai-nilainya dilanggar. Itulah ketakutan. Bukan ketakutan terhadap seorang pria, tetapi ketakutan kehilangan seorang pria yang tidak dapat ia kendalikan. Dan inilah rahasia psikologisnya. Kebanyakan wanita tidak terobsesi untuk dicintai. Mereka terobsesi dengan pria yang tidak membutuhkan cintanya untuk merasa lengkap. Itulah sebabnya wanita mengejar pria yang menjauh. Itulah sebabnya mereka menghormati orang yang tidak menyerah. Itulah sebabnya mereka terus memikirkan pria yang tidak pernah mengemis. Dia tidak jahat, dia tidak kejam. Dia sungguh tak tergoyahkan. Dia memiliki sesuatu yang 99% pria tidak miliki, standar yang tidak untuk dijual. Jadi ketika Machiavelli mengatakan lebih aman ditakuti daripada dicintai, dia tidak menolak cinta. Dia mengajarkan Anda bahwa rasa hormat harus didahulukan, bahwa tanpa takut kehilangan, cinta menjadi malas. Dan keinginan terdalam datang bukan dari apa yang Anda berikan, tetapi dari apa yang rela Anda ambil jika dia tidak menghargainya. Jadi ingatlah ini, dia mungkin mencintaimu, dia mungkin menikmati kebersamaan denganmu. Namun jika dia tidak takut kehilanganmu, kamu bisa digantikan. Namun jika dalam hatinya dia tahu bahwa Anda tidak akan bertahan di tempat yang tidak menghormati Anda tidak akan pernah perlu meminta perhatiannya lagi karena dialah yang akan berjuang untuk mendapatkan perhatian Anda. Itu bukan kekejaman, itulah gravitasi psikologis. Itulah daya tarik gelap, dan itulah kekuatan ketakutan atas cinta. Pertama, kuasai image-nya. Machiavelli pernah mengatakan sesuatu yang sangat sederhana dan sangat menakutkan. Tidak perlu menjadi baik,
penting untuk tampil baik. Kalimat ini mematahkan kutukan yang menimpa sebagian besar pria, karena sejak kecil kita dilatih berbohong. Jika Anda baik hati, setia, pekerja keras, dan jujur, orang-orang akan menghormati Anda. Wanita akan menginginkanmu. Dunia akan memberimu hadiah, tapi tidak demikian, karena dunia tidak melihat kebenaranmu. Ia melihat presentasi Anda. Anda bisa setia. Anda bisa menjadi cerdas. Anda mungkin memiliki nilai-nilai yang dalam dan niat yang mulia, tetapi jika Anda muncul dengan postur yang lemah, nada yang tidak pasti, energi yang cemas, tidak seorang pun akan merasakan nilai Anda, terutama seorang wanita. Karena ketertarikan wanita tidak dimulai dengan fakta, dimulai dengan persepsi. Bukan siapa dirimu, tetapi apa yang kurasakan saat berada di dekatmu. Dia tidak menganalisis logika Anda. Dia memindai energi Anda, cara Anda berjalan, cara Anda berbicara, bagaimana Anda bereaksi saat diuji. Dan disitulah citra menjadi kekuatan. Ini bukan tentang berbohong. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Ini tentang pembingkaian. Karena manusia tidak menanggapi kebenaran. Mereka menanggapi apa yang dirasa benar. Dan jika Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai Anda, maka orang lain, emosinya, biasnya, masa lalunya akan mendefinisikan Anda untuknya. Jadi apa artinya ini dalam tindakan? Ketika Anda merasa tidak yakin, berdirilah seperti orang yang yakin. Ketika Anda merasa marah, bicaralah seperti orang yang bisa mengendalikan api. Jika kamu ingin mengejarnya, jangan lakukan apapun. Biarkan dia datang ke arahmu. Karena dalam keheningan terdapat kekuatan. Dalam misteri ada ketertarikan. Biarkan dia melihat 80% jati dirimu. Tinggalkan sisanya di belakang mata Anda. Biarkan imajinasinya mengisi kekosongan. Dan apa yang ia ciptakan dalam pikirannya seringkali jauh lebih kuat daripada apapun yang Anda katakan. Karena misteri bersifat magnetis. Dan manusia tidak mengejar apa yang mereka pahami sepenuhnya, mereka mengejar apa yang tidak dapat mereka pahami. Beginilah obsesi dimulai. Bukan dengan berbagi berlebihan, tetapi dengan diam. Bukan dengan meyakinkan, tetapi dengan kehadiran. Jadi berhentilah menjelaskan dirimu sendiri. Berhentilah mencoba untuk dipahami. Mulailah membentuk citra Anda. Sebab dalam dunia yang dikuasai oleh persepsi, citra bukanlah segalanya. Itulah permainannya. Kedua, jadilah singa dan rubah. Setiap wanita akan mengujimu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melihat apakah kamu hancur. Dia akan mengubah nada bicaranya. Dia akan menjauh. Dia akan kedinginan, lalu hangat, lalu kedinginan lagi. Dia akan mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Dan semuanya itu untuk melihat satu hal. Apakah kamu pingsan atau bertahan? Kebanyakan pria bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang diuji. Mereka pikir dia bingung atau emosional, jadi mereka menjelaskannya. Mereka meminta maaf, mereka mencoba memperbaiki sesuatu dengan kata-kata. Dan begitu saja mereka kalah. Namun Machiavelli berabad-abad lalu memberikan cetak birunya. Orang yang kuat harus bisa menjadi singa dan rubah. Singa adalah kekuatan. Dia tidak mengejar. Dia tidak menjelaskan, dia menciptakan batasan dengan kesunyian. Dia memerintah ruangan itu tanpa meninggikan suaranya. Rubah adalah kecerdasan. Dia tidak bereaksi terhadap umpan. Dia tidak memperlihatkan tangannya. Dia mendengarkan dan menyerang ketika saatnya bersih. Dan inilah jebakan yang paling banyak dialami kaum lelaki. Kalau kamu cuma singa, kuat, terus terang, dan tegas, dia akan cari cara untuk memprovokasimu. Dan saat kamu meledak, dia melihatmu sebagai sesuatu yang tidak stabil. Kekuatanmu menjadi kebisingan. Kalau kamu hanya seekor rubah yang cerdik, tenang, dan penuh perhitungan, dia akan merasakan pesonamu tetapi tidak tulang punggungmu. Dan tanpa api itu, dia tidak akan mempercayai Anda untuk memimpin. Namun jika Anda berdua, jika dia melihat kekuatan dalam ketenangan Anda dan perhitungan dalam keheningan Anda, dia tidak akan tahu bagaimana cara meramalkan Anda. Dan ketidakpastian itu, ketegangan itu, itulah yang mengikatnya lebih dalam daripada kata-kata. Jadi bagaimana Anda mewujudkan keduanya saat dia emosional, jadilah rubah. Perhatikan, jangan bereaksi. Biarkan dia menguji ketenanganmu. Ketika dia melewati batas, jadilah singa. Bukan dengan amarah, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kehadiran. Keheningan yang berkata, ini batasanku, dan aku tak akan bergerak. Itulah pria yang dihormatinya.
Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena kamu tidak gentar. Bukan karena Anda menjelaskannya, tetapi karena Anda tidak perlu menjelaskannya. Dia tidak akan mengerti cara mempermainkanmu. Karena kamu tidak bermain, kamu menonton, kamu menunggu. Anda bertindak saat dibutuhkan. Itulah kekuatan, bukan kebisingan, bukan pesona, tetapi perpaduan antara kekuatan dan keheningan. Singa melindungi rasa hormatmu. Rubah melindungi pikiran Anda, dan bersama-sama mereka membuat Anda tak terlupakan. Ketiga, membagi dunianya. Hukum kekuasaan tertua Machiavelli sederhana saja, membagi dan menaklukkan. Namun ini bukan hanya untuk kerajaan, ia bekerja dengan tenang di dalam pikiran manusia. Anda tidak mengendalikan wanita dengan paksa. Anda tidak melawan keyakinannya secara langsung. Anda menabur keraguan dan biarkan dia mengerjakan sisanya. Karena ketika seorang wanita merasa yakin, dialah yang memegang kendali. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia merasa tenang dan aman. Tujuan Anda bukan untuk menghancurkan keyakinannya, namun untuk membuatnya mempertanyakannya. Hanya satu perubahan kecil yang tak terduga, bukan argumen, melainkan saran. Katanya, "Aku benci pria pencemburu." Kamu tersenyum tenang, suka bermain, itulah yang Anda pikirkan. Nah, satu kalimat itu bikin ngakak. Kecil, tidak berbahaya, namun dalam. Sekarang pikirannya mulai berputar. Apa maksudnya? Apakah saya sungguh mempercayainya? Mengapa hal itu terus terngiang di kepalaku? Begitulah perpecahan dimulai. Bukan antara kamu dan dia, tetapi di dalam dirinya. Ketika sebagian dirinya masih setuju dengan dirinya sendiri, tetapi bagian lain mulai bertanya-tanya. Dia kehilangan kendali atas narasinya. Dan Andalah yang menanamnya. Ini bukan tentang kontrol melalui tekanan. Itu pengendalian melalui ketegangan psikologis. Kebanyakan pria menghindari hal ini. Mereka bergegas untuk setuju dengannya agar disukai. Mereka membuatnya merasa aman, dihargai, dan yakin. Namun kepastian tidak menarik. Ketegangan memang terjadi. Sebab saat dia bimbang, saat dia merasa penasaran, bimbang, tak yakin, emosinya tetap terbuka. Dan dalam keterbukaan itu, pengaruh Anda tumbuh. Jangan melawan keyakinannya. Ketuk saja sekali dengan tenang, lalu biarkan keheningan bekerja. Dia akan berdebat dengan dirinya sendiri, dan tanpa kamu sadari, kamu telah memasuki pikirannya. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai misteri. Itulah rayuan Machiavellian. Bukan dominasi, bukan drama. Presisi bedah. Kekuasaan yang tidak terasa seperti kekuasaan karena terasa seperti rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itulah yang membuat dia terus mengikuti Anda bahkan saat Anda tidak mengatakan apapun. Keempat, beri imbalan secara bertahap, beri hukuman secara sekaligus. Machiavelli pernah berkata, cedera harus ditimpakan sekaligus tetapi manfaat harus diberikan sedikit demi sedikit. Ini bukan sekadar strategi politik, itu pengendalian emosi. Dan itu berfungsi dalam hubungan modern lebih baik daripada yang disadari kebanyakan orang. Inilah kebenarannya. Ketika seseorang melewati batas Anda tidak bereaksi secara emosional, Anda tidak berdebat, Anda tidak menjelaskan, Anda bertindak. Satu gerakan bersih dan dingin, keheningan jarak penarikan diri, tidak berteriak, tidak mengajar, tidak merasa bersalah, hanya hilangnya kehadiranmu secara tiba-tiba. Dan ketidakhadiran itu menyakitkan. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa didorong. Dia ditinggal sendirian dengan pikirannya sendiri dan rasa bersalahnya sendiri. Otaknya mulai berputar. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa dia berhenti berbicara? Apakah dia sudah pergi untuk selamanya? Dan keheningan itu menjadi cermin. Sekarang di sisi lain datanglah pahalanya. Namun tidak semuanya sekaligus. Ketika dia setia, ketika dia hangat, ketika dia menunjukkan rasa hormat, Anda memberinya sesuatu yang kecil, langka, yang pantas didapatkan, sebuah tatapan, senyuman halus, pujian yang terasa nyata. Lalu tidak ada apa-apa. Kamu tidak menghujaninya dengan cinta. Anda tidak membuatnya merasa dia memiliki Anda. Anda melatih sistem sarafnya seperti di kasino. Dia tidak tahu kapan hadiah berikutnya akan datang. Jadi dia terus bermain. Inilah yang membuatnya ketagihan. Bukan besarnya hadiahnya, tetapi waktunya.
Terlalu banyak pria yang membalikkan rumus tersebut. Mereka terlalu sering menghukum, mereka memberi imbalan terlalu cepat, mereka menjadi emosional, tidak stabil dan mudah ditebak. Tapi kamu menghukum sekali. Tidak ada peringatan, tidak ada drama, hanya garis yang dilanggar dan keheningan. Dan saat dia ada di dalam tubuhmu lagi, kamu memberinya hadiah perlahan-lahan dengan makanan secukupnya agar dia tetap lapar. Ini bukan kekejaman. Inilah disiplin, itulah psikologi Machiavellian yang dibalut dengan pengendalian diri yang tenang, karena rasa sakit yang diberikan dengan cepat akan diingat dan kesenangan yang diberikan secara perlahan akan didambakan. Sekarang Anda bukan hanya seorang pria, Anda adalah sistem yang tidak dapat dihentikannya. Kelima, perhatikan dia dengan saksama, lalu ucapkan satu baris. Kebanyakan pria memperhatikan tubuh wanita. Seorang pria Machiavellian memperhatikan perilakunya. Dia tidak terganggu oleh keindahan. Dia tidak menatap dengan nafsu. Dia mengamati dengan diam dan cermat. Dia memperhatikan bagaimana dia berbicara saat bersama pria yang dia hormati dibandingkan saat dia bersama seseorang yang dia kendalikan. Dia melacak perubahan-perubahan halus, bagaimana suaranya melembut, bagaimana tatapannya berkedip, bagaimana postur tubuhnya berubah tergantung pada siapa yang menonton. Dia memperhatikan saat dia tampil dan saat dia berhenti berakting, tidak ada pertanyaan, tidak ada pujian, hanya kehadiran. Karena sementara laki-laki lain mencoba memasuki tubuhnya, dia sudah memasuki psikologinya. Dan kemudian ketika saatnya tiba, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya, dia mengucapkan satu baris, tenang, tepat, tanpa emosi. Kamu berbicara berbeda saat dia ada di dekatmu, atau Anda tertawa tetapi rasanya tidak nyata, tidak menghakimi, tidak bernada, tidak tersenyum, lalu diam. Dan pada saat itu realitasnya berubah karena itu bukanlah sanjungan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditertawakannya. Itu adalah kebenaran yang belum siap didengarnya dari seorang pria yang tidak meminta persetujuannya. Dan pikiran wanita tidak melupakan momen seperti itu. Itu memutarnya ulang. Tunggu, bagaimana dia tahu itu? Apalagi yang dilihatnya? Apakah saya sejelas itu? Apakah dia memperhatikan selama ini? Sekarang dia tidak merasa dikagumi. Dia merasa terekspos. Dan bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, tapi dengan kehadiran. Anda tidak menuntut perhatian. Anda tidak berjuang untuk kendali. Anda hanya menonton apa yang terlewatkan oleh orang lain dan mengatakan apa yang tidak berani dikatakan orang lain. Itulah dominasi psikologis. Tidak berisik, itu tidak agresif. Itu adalah kekuatan tenang yang meninggalkan gema dalam pikirannya lama setelah Anda pergi. Karena saat Anda mengatakan satu hal yang menyentuh bagian dirinya yang tidak pernah diperhatikan orang lain, Anda meninggalkan bekas. Dia akan melupakan pujian. Dia akan melupakan hubungan asmara. Namun dia tidak akan melupakan pria yang melihat topengnya dan menamakannya. Bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk mengingatkannya, kamu tidak seperti yang lain. Anda tidak menginginkan citranya. Anda melihat sistem di baliknya. Dan begitu dia merasakannya, Anda hidup dalam pikirannya. Bahkan ketika kamu menghilang dari pandangannya. Keenam, kontrol melalui ketidakhadiran. Bila Anda selalu tersedia, selalu merespons, selalu hadir, Anda menjadi dapat diprediksi. Dan yang dapat diprediksi bisa dilupakan. Namun saat Anda menghilang tanpa peringatan, tanpa drama, tanpa penjelasan, Anda menjadi tak terlupakan. Bukan karena Anda menghukumnya, bukan karena Anda mengabaikannya, tetapi karena Anda menciptakan kekosongan. Dan pikiran perempuan tidak dapat menahan kekosongan. Itu harus mengisinya. Ia harus memahami apa yang hilang dan mengapa. Ketika Anda terdiam, pikirannya mulai berbicara lebih keras dari sebelumnya. Dia memutar ulang percakapan terakhirmu. Dia memutar ulang setiap pandangan, setiap jeda, setiap kata yang tak kau ucapkan. Dia mencari petunjuk yang tidak ada. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Mengapa dia belum menghubunginya? Apakah dia hanya berpura-pura peduli? Sekarang dia tidak lagi menikmati perhatianmu. Dia dihantui oleh ketidakhadiranmu. Dan itulah kuncinya. Sebab ketika kebanyakan pria memberi penjelasan berlebihan, dan berlama-lama Anda menghilang. Tanpa perpisahan, tanpa pertarungan, bukan untuk menciptakan rasa sakit, tetapi untuk menciptakan ruang.
Dan di ruang itu, dia mulai membayangkanmu. Dia mulai mengingatmu bukan sebagaimana adanya dirimu, tetapi sebagai sesuatu yang lebih besar, lebih dingin, lebih kuat. Sekarang kamu bukan lagi seorang pria, Anda adalah pertanyaan yang belum terjawab. Hantu dengan makna yang belum selesai. Ini bukan kekejaman, itu kontras psikologis. Anda memberi kehangatan lalu mengambilnya kembali. Kau tunjukkan kehadiran, lalu mundur ke dalam bayangan. Dan perubahan itu, gejolak emosi itu, terasa lebih dalam daripada pujian apapun. Namun dengarkan baik-baik, Anda tidak menghilang karena marah. Anda tidak menggunakannya sebagai trik. Anda menggunakannya saat nilai Anda dianggap remeh. Karena waktu itu penting, ketidakhadiran hanya berfungsi ketika kehadiran memiliki kekuatan. Dan ketika kau kembali dengan tenang, tak gentar, tak tergerak, dia tidak akan menyambutmu dengan kemarahan. Dia akan menyambut Anda dengan rasa ingin tahu dan takut karena dia tahu Anda bisa pergi kapan saja dan tidak gentar. Itu bukan manipulasi, itulah gravitasi. Dan gravitasi tidak mengejar tetapi menarik. Jadi menghilanglah cukup lama agar dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar pernah memilikimu. Ketujuh, jadilah titik baliknya. Jika kamu ingin hidup dalam pikirannya selamanya, jangan hanya menjadi pria yang disukainya. Jadilah momen saat dunianya berubah, bukan pacarnya, bukan hubungan singkatnya. Jadilah perubahan dalam ceritanya. Faktanya, wanita tidak mengingat semua pria yang mereka kencani. Tetapi mereka tidak pernah melupakan pria yang memicu sesuatu jauh di dalam diri mereka. Sesuatu yang emosional. Sesuatu yang mereka bahkan tidak tahu sedang menunggu untuk dilihat. Ini bukan tentang hadiah, penampilan, atau pesona. Ini tentang dampak. Katakan apa yang orang lain terlalu takut untuk katakan. Tatap matanya dan sebutkan apa yang disembunyikannya. Bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk menunjukkan padanya bahwa Anda melihatnya. Bukan hanya permukaannya, bukan kecantikannya, tetapi kebenarannya. Dan ketika Anda melakukannya tanpa mencari pujian, tanpa mencoba untuk memberi kesan, Anda tidak sekadar memasuki hidupnya, Anda merestrukturisasinya. Freud pernah berkata, ingatan emosional membentuk hasrat. Orang-orang mendambakan apa yang menandai mereka secara emosional. Dan Machiavelli, dia paham bahwa orang yang mengendalikan cerita mengendalikan pikiran. Maka kendalikanlah bukan dengan memaksanya, tetapi dengan menjadi bab yang tidak dapat ia tulis ulang. Mungkin Anda pria pertama yang tidak mengejarnya. Orang pertama yang menetapkan standar dan benar-benar pergi ketika standar itu dilanggar. Mungkin Anda menantang keyakinannya, membuatnya berpikir sejenak, membuatnya mempertanyakan siapa menurutnya dirinya. Dan kemudian kau pergi, tidak dengan perasaan kesal, tidak dengan rasa mengemis, hanya pergi begitu saja. Tapi tidak juga, karena dalam pikirannya kamu tetap ada. Anda menjadi pria yang terikat dengan transformasinya. Dan kehadiran seperti itu tidak memudar seiring berjalannya waktu. Dia mungkin akan terus melanjutkan hidup. Dia mungkin tertawa. Dia bahkan mungkin lupa nama Anda saat diucapkan. Namun dia tidak akan pernah melupakan versi dirinya yang lahir setelah Anda. Karena di dunia rahasianya, di balik setiap senyuman, ada kenangan yang berbisik, dia mengubahku. Dan begitu Anda menjadi titik balik dalam kisah seorang wanita, Anda tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan tempat di hatinya. Kedelapan, kata-kata terakhir. Kontrol dimulai di sini. Mari kita perjelas. Ini bukan sekadar garis, itu bukan tipuan, itu bukan taktik rayuan. Mereka adalah struktur psikologis yang dibangun untuk menekan tombol tersembunyi yang dalam di pikiran wanita. Saklar yang menggesernya dari logika ke obsesi, dari kendali ke keinginan. Kebanyakan pria mencoba menarik perhatiannya. Mereka bercanda, mereka kejar-kejaran, mereka tampil. Namun apa yang Anda bangun di sini adalah kehadiran. Jenis kehadiran yang tidak membuatnya tertawa. Itu membuatnya berhenti sejenak, berpikir, merasakan, bahkan saat ia tidak menginginkannya. Anda tidak di sini untuk menghiburnya. Anda tidak di sini untuk membuktikan apapun. Anda bukan penggemarnya, pengikutnya, atau terapisnya. Anda adalah pria yang menggeser pusat gravitasinya. Bukan dengan berteriak, bukan dengan menyenangkan, tetapi dengan mengatakan satu hal yang mampu menembus pertahanannya dan meninggalkannya di sana. Anda menciptakan keheningan. Anda menciptakan misteri.
Anda menciptakan ruang dalam pikirannya yang tidak dapat diisi oleh orang lain. Ini bukan kelembutan. Inilah presisi. Dan kebanyakan pria tidak akan pernah memahaminya karena mereka terlalu kecanduan pada persetujuan untuk melihat struktur di balik emosi. Namun jika ada sesuatu dalam diri Anda yang berubah saat menonton ini, jika naluri terdalam Anda terbangun, maka ini bukan sekadar video. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa Anda sudah selesai bermain game seperti orang lain, bahwa Anda sudah selesai mengemis cinta, kasih sayang, atau perhatian, bahwa Anda siap membangun gravitasi alih-alih mengejar validasi. Jadi inilah yang saya inginkan dari Anda. Jika pesan ini benar-benar menyentuh hati Anda, komentari kata kontrol di bawah. Satu kata, tidak ada penjelasan. Itu memberitahuku bahwa kau tidak di sini untuk hiburan. Anda di sini untuk memegang kendali. Dan jika Anda siap untuk mempelajari seberapa dalam hal ini, jika Anda ingin menguasai daya tarik, kekuasaan, dan dominasi emosional dalam diam, berlanggananlah sekarang karena apa yang akan datang berikutnya tidak hanya akan menunjukkan kepada Anda cara memenangkannya. Ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menjadi tipe pria yang tidak perlu melakukannya.